Karya bakti skala besar itu sebetulnya namanya itu nama gampangnya, Mbak, karya bakti skala besar. Sebenarnya namanya itu adalah Bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat di wilayah Madura. Oh. Jadi itu nyingkatnya aja karya bakti skala besar, nah gitu aja. Sebetulnya Heeh. itu adalah Bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat di wilayah Madura. Program-programnya ada sasaran fisik dan sasaran non fisik tentunya. Kalau fisiknya ya seperti tadi, ya kembali ke yang tadi ada jembatan, ada kemudian sumur bor, rehab rumah tidak layak huni, kemudian ada rehab panti asuhan, rehab sekolah, kemudian rehab tempat ibadah. Semua kabupaten di Madura ini, ya khususnya di Pamekasan, bisa merasakan dampak kegiatan karya bakti ini. Ya harapannya juga masyarakat itu juga merasakan gitu loh, ada negara hadir untuk rakyat, dia merasakan ada negara di situ untuk mereka, kan begitu. Bener banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, KTV, apa kabar Anda? Yang hari ini jumpa lagi bersama saya Romla Pandita Ratu di acara podcast ya. Hari ini tema kita yaitu tentang pencapaian program teritorial di wilayah Kodim 0826 Pamekasan. Dan hari ini juga saya Romla Pandita Ratu tidak sendiri, namun ada dua narasumber cakep banget ya. Ya. Soalnya saya perempuan sendiri jadi mereka cakep-cakep gitu ya. Kita sapa aja dulu untuk di siang hari ini. Selamat sore Komandan Agus Wibowo. Selamat sore Mbak Romla. Siang menjelang sore. Siang menjelang sore. Betul. Gimana punya kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah masih semangat. Harus semangat. Tiap hari harus semangat. Siap, benar. Tidak boleh menyerah, harus semangat. Oke, dan juga ada narasumber kita Bapak Hasibuddin, Pak Camat Pademawu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Mbak Romla. Saya ini merupakan satu kehormatan bagi saya diundang ke podcast di KTV. Alhamdulillah. Sehat berarti. Alhamdulillah sehat walafiat, seger walaupun sudah cukup berusia. Tetap semangat. Semangat okay. 45. Dan pemirsa KTV dimanapun Anda berada, kita akan membahas tuntas tentang program teritorial yang di wilayah Dandim 0826 Pamekasan, di mana mereka sudah ada beberapa yang sudah dicapainya. Nah, kalau boleh pengen tahu nih ya, Komandan, langsung ke Komandan Dandim aja dulu ya. Program-program apa saja yang sudah terrealisasikan di Kabupaten Pamekasan? Terima kasih Mbak Romla. Kalau untuk program teritorial ini cukup banyak, Mbak. Cukup banyak yang kita lakukan. Yang utama yang sering kita lihat ini pembangunan jembatan sekarang. Kita lihat pembangunan jembatan Garuda, yang memang jembatan itu sangat dibutuhkan. Kita cari titik-titik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kita bangun jembatan di sana. Kemudian pembangunan sumur bor, kemudian tentunya ada rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Sumur bor juga untuk yang titik-titik yang kekurangan air, kita bangun sumur bor. Kemudian juga ada rehab panti asuhan, rehab sekolah. Intinya kegiatan yang kita lakukan langsung menyentuh akar rumput masyarakat, terutama masyarakat di pelosok Pamekasan yang memang sangat membutuhkan. Begitu. Itu dilakukan oleh Kodim langsung apa sendirian? Tentunya kita itu program, Mbak. Jadi kita Kodim yang melakukan. Artinya ketika pelaksanaan kita mengambil data dari Babinsa, dari kepala desa, titik-titik mana yang membutuhkan. Contohnya seperti jembatan. Jembatan mana yang rusak di wilayah itu, yang memang jembatan merupakan akses penghubung antara kampung satu dengan kampung yang lainnya, yang benar-benar memang rusak jembatannya dan sangat dibutuhkan, kita ajukan untuk pembuatan jembatan sehingga masyarakat tidak mutar, kemudian kalau hujan tidak lewat bawah, utamanya untuk anak sekolah ya. Kalau kita lihat kan banyak ya, di media-media itu anak sekolah sampai lewat bawah basah-basah, kemudian dia sampai panggul-panggulan, kan kasihan mereka. Sehingga kita buatkan jembatan situ, dari presiden membuat jembatan, sehingga jembatan itu nantinya bisa
berguna untuk kehidupan masyarakat itu, baik untuk perekonomian maupun untuk anak sekolah gitu. Untuk pembangunan jembatan Garuda ini sendiri, Komandan ya, itu yang jelas apa sih yang melatar belakangi pembangunan jembatan Garuda tersebut? Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi awalnya jembatan Garuda ini kan kita menyasar langsung ke pelosok-pelosok. Jadi kita pelosok-pelosok yang memang membutuhkan. Artinya begini, Pak. Kalau kita jalanlah ke pelosok, ke tempat yang susah, yang daerah terpencil lah. Di situ kita pasti melihat banyaklah jembatan-jembatan rusak. Jembatan-jembatan yang seharusnya mungkin bisa dilewati oleh kendaraan, dia tidak bisa dilewati. Padahal jembatan itu menghubungkan dua desa, dua kampung yang cukup strategis di situ. Ada penduduk yang kalau kita kasih jembatan itu sangat membantu bagi mereka. Jadi kita benar-benar kita cek jembatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke. Itu jembatan berarti memang benar-benar terpelosok ya, Ya, tempatnya yang ya. Untuk daerah kota sendiri nggak ada berarti ya? ada beberapa di kota, artinya kota juga ada yang kan, kalau kota Pamekasan nih bukan seperti kota besar Iya sih. metropolitan kan, kotanya ya tetap ada desa yang kelurahan pun masih ada kelurahan yang memang membutuhkan di situ jembatan. Kalau di kota ini seperti di Jalma itu, desa Jalma Desa itu kan Jalma. itu masuk kecamatan kota. Itu ada jembatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di situ. Kita bangunkan juga. Apa tantangan terbesarnya nanti ketika membuat jembatan Garuda itu? Kalau tantangan, alhamdulillah ya sampai saat ini kita fight terus, tidak ada tantangan. Semangat terus. Gimana barang itu harus bisa jadi dan bisa berguna untuk masyarakat. Kalau tantangan, pekerjaan kita kolaborasi, Mbak, dengan dengan masyarakat sekitar. Kita gandeng kepala desa, kita gandeng masyarakat untuk sama-sama gotong royong. Harapan saya kalau misalkan nanti jembatan itu jadi, itu akan ada rasa memiliki dari masyarakat itu, sehingga sama-sama merawat. Nah, itu harapannya. Saya ikut membuat ikut terlibat dalam pembuatan jembatan ini, sehingga saya juga harus ikut merawat jembatan ini. Jadi kita gotong royong dengan masyarakat selama pembuatan jembatan itu, begitu. Oh, benar banget pemirsa. Dan salah satunya yang terlibat yaitu Kecamatan Pademawo ya. Langsung aja ke Pak Hasimuddin. Realisasi program Kodim yang sudah terlaksana di Kecamatan Pademawo sendiri itu. Iya. Terima kasih Mbak Romelah ya. Ada beberapa titik realisasi terkait dengan program Kodim Pamekasan yang tentunya ini merupakan program Bapak Presiden Prabowo yang diketularkan kepada Kodim 0826 Pamekasan. Salah satunya seperti yang disampaikan Bapak dan tim barusan, yaitu terkait dengan pembuatan jembatan. Di Kecamatan Pademawo itu kebetulan mendapat satu bantuan pembuatan jembatan, tepatnya yaitu di wilayah desa Sentol. Itu di wilayah desa Sentol mendapatkan bantuan pembuatan jembatan, namanya jembatan Armco. Itu salah satu bukti bahwa Kodim peduli kepada masyarakat bawah. Dan salah satu yang dapat bantuan itu di Desa Sentol itu memang sangat betul-betul sangat dibutuhkan oleh masyarakat, di mana jembatan itu merupakan penghubung di antara kampung ke kampung. Sebelumnya itu sesuai apa yang disampaikan Bapak Kodim dan tim barusan, sangat dibutuhkan karena ketika jembatan itu sebelumnya banyak masyarakat itu masih berjalan memutar, utamanya para pengguna jalan yang pakai sepeda motor gitu. Kalau jalan kaki mungkin masih bisa dipaksakan. Jadi dengan adanya bantuan ini masyarakat sangat terbantukan. Insya Allah juga menunjang akses peredaran ekonomi juga. Jadi kebermanfaatannya itu selain bermanfaat kepada anak didik yang sekolah memanfaatkan jembatan itu, termasuk juga merupakan akses ekonomi. Insya Allah masyarakat di sana sangat terbantukan dengan adanya bantuan jembatan itu. Itu. Jadi di
Pademawu itu daerah Sentol. Desa Iya. Sentol. Ya, Desa Sentol. Oke, kalau tadi tentang pembangunan jembatan Garuda, Komandan, ya kita tertarik ini program Manunggal Air Bersih. Ini maksudnya Manunggal Air Bersih ini bagaimana? Jadi program Manunggal Air Bersih ini juga program dari Bapak Presiden juga. Jadi yang kita sasar ini adalah tempat-tempat atau wilayah-wilayah daerah yang memang kesulitan air bersih, sehingga kita lakukan program pengeboran air bersih. Kita menyasar beberapa titik-titik masyarakat, pemukiman masyarakat yang memang membutuhkan, artinya penerima manfaatnya itu banyak. Jadi kalau misalkan di kampung itu memang kampung ini penerima manfaatnya, artinya yang akan merasakan kebermanfaatan air itu banyak, kemudian daerahnya memenuhi syarat, ya kita laksanakan pengeboran di situ. Kita bor, harapannya kalau sudah air itu keluar ya meringankan beban masyarakat, karena kan air ini kan kebutuhan dasar yang ya memang orang air tuh sangat-sangat dibutuhkan. Kalau kita nggak ada air ya kan susah, kita beraktivitas sehari-hari susah. Ada beberapa titik yang di Pamekasan, ada 13 titik kita. Alhamdulillah sekarang sudah sudah di atas 90%. Insya Allah nanti mungkin di akhir Agustus sudah bisa rampung dan selesai semua, sehingga bisa dioperasionalkan. Harapannya bisa membantu masyarakat, terutama kami ada beberapa titik yang di pesantren memang, Pak, yang memang kalau kita lihat pesantren ini kan tempat anak-anak untuk menimba ilmu agama khususnya. Nah, kita berikan di sana supaya mereka juga bisa nyaman untuk mondok, itu nyaman gitu loh. Jadi tidak betah lah, kerasan ya, dia tidak, kalau mondok dengan tidak nyaman ini kan nggak enak juga kan ya. Kita harus, apalagi mereka belajar ilmu agama kan di situ. Ya, sasaran di pondok itu memang bagus sekali, karena ada sebagian pondok tuh siswanya itu cucian dibawa pulang. Ya, Kenapa? itu, Air nggak ada seperti betul. itu. Jadi memang air bersih itu sangat dibutuhkan, apalagi kalau kita memasuki kemarau panjang. Apalagi di daerah Pademawu itu kayaknya airnya gimana, Pak? Ya, kami selaku Camat Pademawu ada beberapa desa memang, dan dapat dibilang ya banyak lah, utamanya di wilayah selatan. Ketika sudah berbicara air bersih itu, wilayah Pademawu bagian selatan itu ya sangat membutuhkan terkait dengan air bersih. Apalagi sebentar lagi ini sudah mau memasuki bulan musim kemarau. Jadi sangat diharapkan. Jadi dengan adanya program bantuan sumur bor air bersih ini, yang kebetulan salah satu desa kami ada yang mendapat bantuan, yaitu contohnya seperti tepatnya di Desa Murtaci ya. Di dusun di Telaga Sari itu. Dengan program sumur bor itu masyarakat sangat antusias sekali seiring dengan mau masuk ke musim kemarau ini. Insya Allah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dandim, insya Allah akhir bulan ini sudah siap dioperasikan. Dan alhamdulillah masyarakat sangat berharap secepatnya, sehingga dengan adanya sumur bor itu masyarakat di sekitarnya yang notabene sekitar kurang lebih 17 kakak penerima manfaat dari sumur bor itu, insya Allah sangat senang, sangat gembira menyambut baik dengan adanya bantuan dari Kodim terkait dengan bantuan sumur bor itu. Dan juga harapannya mudah-mudahan ke depan lah dari desa-desa yang lain, kami sangat berharap juga akan ada tambahan-tambahan sumur bor yang lain untuk desa-desa ke wilayah selatan. Itu. Okay. Tentang program sumur bor air bersih itu memang sangat bermanfaat pemirsa bagi masyarakat. Selain air bersih juga yang telah dilakukan Dandim 0826 Pamekasan ini juga karya bakti skala besar. Nah, apa saja sih kegiatan dalam karya bakti ini, Komandan? Baik,
Karya bakti skala besar itu sebetulnya namanya itu nama gampangnya, Mbak. Karya bakti skala besar. Sebenarnya namanya itu adalah Bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat di wilayah Madura. Oh. Jadi itu nyingkatnya aja karya bakti skala besar, nah gitu aja. Heeh. Sebetulnya itu adalah Bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat di wilayah Madura. Berarti Jadi seluruh TNI Ya. gitu, Komandan. Jadi program itu dilaksanakan di 4 kabupaten. Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Ya, kita sekarang di Pamekasan sedang berjalan. Program-programnya ada sasaran fisik dan sasaran non fisik tentunya. Kalau fisiknya ya seperti tadi, ya kembali ke yang tadi, ada jembatan, ada kemudian sumur bor, rehab rumah tidak layak huni, kemudian ada rehab panti asuhan, rehab sekolah, kemudian rehab tempat ibadah. Itu yang untuk fisiknya. Kemudian sasaran non fisiknya di sini seperti kita buat ada operasi katarak, kemudian pengukuran kaki palsu dan kursi roda ada nanti bantuan, kemudian juga ada hitanan massal, kemudian ada kegiatan bakti kesehatan seperti donor darah, ada juga kegiatan penanaman pohon, terembesi. Jadi harapannya karya bakti ini dilaksanakan mencakup seluruh sektor. Fisik kita dapat, non fisik kita dapat. Jadi semua kabupaten di Madura ini, ya khususnya di Pamekasan, bisa merasakan dampak kegiatan karya bakti ini. Itu berarti dilakukan serentak itu. Serentak di 4 kabupaten. Untuk program Rutilahu. Rutilahu, rumah tidak rehab layak Rutilahu, rumah Rehab. rehab rumah tidak layak huni. Ada RTLH yang nyingkat RTLH ada. Ada. Rutilahu ada, ya sama aja sebetulnya. Tujuannya itu sendiri apa tuh, Komandan? Ya kalau tujuannya ya kita kembali tadi kita menyasar anggota, apalagi menyasar masyarakat yang kurang mampu. Kalau kita ke desa-desa kan pasti banyak rumah-rumah warga yang kurang layak kan begitu. Berarti itu direhab total apa hanya sebagian yang rusak saja? Kita rehab total, Mbak. Kita rehab total. Terutama yang tidak punya kamar mandi, kan kasihan itu kan. Kita layakkan lah. Kita buat jadi layak gitu. Rumah tidak layak huni kita buat jadi layak kan seperti itu. Ya kalau kita lihat banyak, Mbak. Mungkin kalau diambil program kita masih sepersekian persennya kan begitu. Banyak yang harus kita lakukan untuk terus melakukan program ini, dan program ini juga akan berlanjut. Datanya ya kita ambil dari laporan Babinsa, dari kepala desa, dari dan Ramil, kita input laporannya, kita cek, kita survei lapangan, baru kita eksekusi. Ya harapannya juga masyarakat itu juga merasakan gitu loh, ada negara hadir untuk rakyat, dia merasakan ada negara di situ untuk mereka kan begitu. Bener banget ya. Komandan, untuk Rutilahu sendiri itu di Pamekasan dan seluruhnya itu gratis apa bagaimana? Gratis, Mbak, gratis. Oh, jadi semua program Iya, gratis semua. gratis semua gitu Kita ya? yang dari kita semua. Luar biasa. Dari presiden tentunya, bukan dari TNI, dari presiden. Saya kira dari Dani. Nah, nantinya ketika sudah mendapatkan rumah Rutilahu tersebut, itu di dalam ada perabotan-perabotan yang harus dibantu atau gimana? Apa tetap gitu ya, Komandan? Kalau kita ada bantuan ini, Mbak, kompor Hmm. dengan gas untuk mendukung untuk mendukung ya keberlangsungan rumah itu, supaya rumah itu juga bisa masak kan. Kalau ibu-ibu kan ya harus bisa masak, ada rumah harus bisa masak biar anak-anaknya sehat kan gitu. Dari Pademau sudah merasakan rumah Rutilahu nggak warganya ini? Ya alhamdulillah untuk tahun ini bantuan rehab Rutilahu yang melalui program Bakti Karya TNI. Bakti TNI Angkatan Darat. Bakti TNI Angkatan Darat. Gitu. Alhamdulillah sampai saat ini dan untuk tahun ini ada 9 titik. Ada 9 titik kami sebar di beberapa desa yang ada di Kecamatan Padang. Dan tentunya dari titik-titik yang sudah ditentukan itu bermula dari data yang dihimpun oleh para Babinsa di desa-desa tersebut. Kami buat peringkingan dari 9 titik itu ya tentunya mendominasi titik tertinggi. Artinya
dilihat dari kesederhanaannya itu mungkin diringking yang paling sederhana, itu yang didapatkan 9 titik. Seperti yang saya harapkan, mudah-mudahan program ini bisa berlanjut karena mohon maaf Mbak Rombla ya, di Kecamatan Pademawu itu ada 20 desa, 2 kelurahan, dan insya Allah terkait dengan rumah tidak layak huni itu sangat banyak. Jadi saya selaku Camat Pademawu sangat berharap, keutamanya kepada Bapak Dandim, program-program seperti ini bisa berjalan dan berlanjut. Amin. Sehingga kami bisa menerima manfaat itu. Dan insya Allah juga tidak hanya Kecamatan Pademawu Mbak, insya Allah sama Bapak Dandim ini disebar ke 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan ini. Jadi barangkali mungkin pada saat ini kami hanya perwakilan dari 13 camat yang ada di Kabupaten Pamekasan ini. Seperti itu Mbak. Karena mewakili dari 13 kecamatan nih, menurut Bapak Iya. Hasibuddin nih, Iya. seperti apa sih kinerja Kodim 0826 kan ya sampai kan saat ini? Ya, saya mewakili dari camat yang ada di Kabupaten Pamekasan ini. Sementara ini kerja dan kinerja Bapak Dandim 0826 ini sangat bagus dan betul-betul turun ke masyarakat. Utamanya juga ada program-program khusus yang sering saya lihat di kontennya itu ketika hari Jumat apa dan Jumat namanya berkah. Jumat berkah. Jumat berkah ya. Ya mohon maaf Jumat ini berkah. keluar dari Iya, anu iya, ya. Itu yang paling saya banggakan. Iya. Insya Allah mungkin ya mohon maaf ya ternyata mungkin ya satu-satunya Kodim yang bisa melaksanakan seperti ini. Luar Jumat berkah biasa. itu. Saya sering monitor ketika ada Jumat di titik-titik mana memberikan kepada, artinya lebih kepada suka berbagi Bapak Dandim yang sekarang ini. Alhamdulillah. Oke, harapannya Pak ke depan? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, harapan saya selaku Camat Pademawu, seiring dengan banyaknya masyarakat yang dapat dibilang ya memiliki rumah yang tidak layak huni, termasuk juga pengemburan air bersih. Saya berharap untuk ke depan ya, biar ada tambahan-tambahan lagi titik-titik yang dimaksudkan itu saya sangat berharap seperti itu, sehingga masyarakat secara bertahap tentang kekurangan air bersih sudah mulai berkurang seperti itu. Saya sangat berharap seperti itu. Oke, semoga harapannya tetap tercapai. Amin. Ya, amin. Oke, harapan Pak Dandim sendiri untuk Kabupaten Pamekasan bagaimana? Wah, kalau harapan saya, kalau saya selaku Dandim berharapnya memang kegiatan ini, program-program ini akan berjalan terus Mbak. Tentunya berjalan untuk kita memang sama-sama nanti kita membantu masyarakat karena ya kalau saya memang saya sering turun ke daerah-daerah, ke desa-desa, memang banyak yang perlu dibantu. Jembatan, air tuh sangat butuh air itu. Kemudian rumah-rumah warga yang tidak mampu itu cukup banyak, sehingga memang ini PR juga buat kita semua supaya kita juga memperhatikan warga-warga yang kurang mampu seperti itu. Harapan saya ke depan juga program ini tentunya berjalan berkesinambungan. Kemudian untuk yang sudah kita bangun seperti jembatan, sumur bor itu harapannya dirawat. Jadi masyarakat juga ikut memiliki, ikut merawat, sehingga masa pakainya pun lama. Jembatan pun bisa lama terpakai, kemudian sumur bor juga terus akan terpakai sumur bor itu. Jadi jangan sampai nanti setelah dibuat kemudian rusak. Rusak bukan rusak gara-gara ini, tapi rusak karena ulah kita yang pemakaian yang nggak benar kan itu. Jadi kita sama-sama, ini fasilitas umum, mari kita rawat, kita jaga untuk kepentingan umum begitu. Oke, itu semua pemirsa KTV dimanapun Anda berada, sudah kita kupas tuntas barusan tentang program teritorial di wilayah Kodim 0826 Pamekasan. Dan saya ucapkan terima kasih Bapak Agus, semoga kasih. selalu sehat dan tetap semangat. Amin. Dan semoga segala yang dilakukan di Kabupaten Pamekasan bermanfaat bagi semua masyarakat. Amin. Dan Pak Camat Pademawu juga, Siap, terima kasih atas kehadirannya. Semoga Iya. selalu sehat. Amin. Amin, lancar rezekinya. Amin. Amin. Itu pemirsa, saya Romla Pandita Ratu pamit dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.